Mari kita langsungkan di dalam mata pelajaran. Tuhan memberikan identitasmu. Sebenarnya ini pokok penting sekali. Dulu tidak banyak dibicarakan mengenai identitas kita sebagai seorang pribadi dan bagaimana Allah menentukan identitas kita. Tetapi kalau hari-hari ini melihat keadaan dunia dan melihat bagaimana pengaruh dunia ini mempengaruhi terlebih generasi ini, penting sekali saudara saya mengerti identitas kita. Identitas kita dapat dibentuk oleh pendapat orang lain. Guru sekolah misalnya bisa seolah-olah mengutuk dan berkata kamu tidak pernah berhasil atau kamu bodoh atau macam-macam lah. Perkataan orang tua pun tanpa sadar bisa juga membentuk identitas kita. Sehingga orang tua tidak sengaja ataupun mungkin juga kalau soal panggilan mereka sengaja, tetapi belum tentu itu panggilan Tuhan. Belum tentu itu tugas yang Tuhan berikan. Itu sebabnya selalu harus kembali ke sumber. Kembali kepada Tuhan dan dengan suatu komunikasi, dengan suatu pengalaman intim, Tuhan akan mulai membuka dan menunjuk siapakah saudara yang sebenarnya. Kalau kemarin kami telah melihat tiga fokus dalam hidup kita, yaitu mengenal Allah, kedua diubah, Rom 12 ayat 1 dan 2 tentu disamakan di sana. Ketiga, hidup dengan tujuan. Tidak mungkin saya menemui tujuan hidup saya kecuali saya mengenal siapakah saya. Sebab saudara akan melihat hampir semua yang Tuhan pakai di dalam Alkitab jauh dari sempurna. Heran ya? Kalau saudara melihat dan menilai hidup dari Daud sendiri. Kalau di dalam perjanjian lama saya mempelajari sejarah Daud, saya melihat banyak kelemahan, saya melihat banyak salah langkah, saya melihat banyak dosa. Tetapi kalau sudah difilter melalui kayu salib, saya melihat perkataan Allah berkata bahwa dia adalah seorang yang menurut hatiku. Atau mempunyai hati seperti hatiku. Jadi saya bertanya, Tuhan, bagaimana Tuhan bisa melihat Daud seolah-olah dalam keadaan yang begitu luar biasa dahsyat? Sedangkan kami tahu sejarahnya tidak sempurna. Kenyataan tidak ada di antara saudara dan saya dipanggil dalam keadaan sempurna atau sudah dewasa atau sudah mengetahui semuanya. Dia selalu memanggil yang lemah. Dia selalu memanggil kita dalam keadaan perlu dibentuk lagi. Berarti identitas kita ini sangat penting. Nah, kami telah mengambil tema dari kehidupan Gideon. Sebab ini dahsyat sekali. Dan kemarin kami sudah perhatikan bahwa Allah Tritunggal terlibat di dalam panggilan dari Gideon untuk menunjuk identitasnya. Yesus sebagai malaikat Tuhan, kenyataan ya sebelum Yesus menjelma dalam dunia, kenyataan Allah manifestasi di dalam oknum seorang manusiawi. Ya, itu Yesus. Kemudian kita melihat Bapa dari Efesus pasal 1, kami melihat bahwa Bapa sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Kemudian kami telah melihat bagaimana Roh Kudus telah turun ke atas Gideon dan kata ini adalah dijubai dengan Roh Kudus sehingga dia sanggup melaksanakan tugasnya. Kemudian kami melihat mengetahui identitasmu itu penting sebab apa yang membentuk identitas Gideon adalah lingkungannya, pengalaman hidupnya. Sebab kalau buat Gideon dia hanya tahu sembunyi.
ada musim. Sesudah menanam, nanti mulai berkumpul ini, wah, tentara-tentara Midian ini dan orang Midian itu begitu banyak kelihatan dari mata seperti tidak habis-habis untahnya. Tetapi yang dahsyat, Gideon sudah tahu, tahun ganti tahun, kecuali dia bisa mengambil tindakan, semua harta mereka dihabiskan. Jadi mulai tanda tanya di dalam hati Gideon. Tuhan, di mana mujizat-mujizat dulu itu? Nenek moyang kami cerita mengenai menyeberang laut ini, ya, mengalami mujizat pertolongan Tuhan dengan mana dari sorga. Tetapi kami sekarang ini sembunyi. Ya. Jadi identitas Gideon itu dibentuk oleh pengalaman-pengalaman sehari-hari. Nah, saudara juga mengerti bahwa orang Midian menyebab kehancuran besar, itu kami sudah lihat. Kemudian orang Midian, Amalek, orang timur adalah gambaran iblis. Kalau ada satu hal yang iblis arahkan ke generasi saudara adalah untuk menghancurkan identitasmu. Dengan ini masalah di Amerika mengenai kelamin. Saya bisa saksikan secara langsung, baru dapat satu kesaksian sebelum berangkat dari Amerika. Ada satu guru SD dipecat dari sekolah umum. Mengapa? Karena mereka mengajar dari kelas-kelas masih anak-anak. Kita bisa pilih siapakah kita. Jadi saya identify seperti kucing katanya. Saya laki-laki tapi saya identify seperti wanita. Sampai sekarang banyak yang ajak untuk dirubah kelamin. Dia pikir dia lebih pintar dari Allah. Ya. Kalau dipikir bodoh sekali manusia. Baru Levan cerita sama saya, baru tadi di antara kelas. Di Amerika ada satu ibu yang tadinya dia operasi untuk jadi pria. Tetapi lama-kelamaan dia menyesal dan mereka coba reverse. Susah sekali. Ya, sebab semua badannya sudah dirubah, dioperasi. Jadi dia sekarang masih bersyukur karena Allah karuniakan anak kepadanya, tetapi dia tidak bisa menyusui dia sebab tidak ada lagi. Berarti semua yang iblis mau usahakan adalah merusak gambar saudara dan saya. Kalau dia tidak bisa melalui dosa terang-terangan, dia buat dengan berbagai-bagai cara. Itu sebabnya saudara melihat di sini, ini musuh memang adalah gambaran iblis yang bekerja dengan luar biasa. Kemudian, bagaimana Allah mendefinisikan identitas Gideon? Satu, Tuhan mengunjungi Gideon untuk memberitahukan siapakah dia. Saya mau baca satu kali lagi, so ini ayat kuncinya. Hakim-Hakim 6 ayat 11. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya menggirik gandum di tempat pemerasan anggur, agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Perhatikan, ini sangat bertentangan dengan visi Gideon tentang dirinya sendiri. Dia tidak melihat dirinya sebagai pahlawan, malah sebaliknya penakut. Penakut. Sebab apa? Sekarang dia lagi sembunyi. Dan dia lagi berusaha mencari secukup makanan tetapi salah tempat. Kami sudah lihat hal ini kemarin. Dia menggiring gandum di tempat pemerasan anggur. Seharusnya pekerjaan itu diadakan di atas bukit. Heran kalau mau tarik pengertian lebih lanjut, nanti saudara bisa melihat bahwa Allah selalu panggil saudara ke tempat yang lebih tinggi, bukan
lebih turun kecuali di dalam kerendahan. Lebih kita merendahkan diri, Allah selalu akan membawa dalam hasil di tempat yang lebih berkuasa dan tempat yang lebih tinggi. Kemudian kami melihat malaikat Tuhan menyapa Gideon. Dia berkata, Tuhan bersertamu, hei orang gagah perkasa. Allah tidak mengejek Gideon. Penting sekali saudara ingat hal ini. Dia tidak mengejek Gideon, tetapi dia mau Gideon mengerti siapakah dia sebenarnya. Tuhan besertamu. Dan ini suatu hal yang kami melihat yang penting sekali. Di bawah sini saya telah tulis, ya pahlawan yang gagah berani. Ini adalah deskripsi gambaran seorang pejuang perkasa yang memiliki kekuatan dan pengaruh. Kata gagah berarti pejuang. Dan kata keberanian berarti kekuatan. Tuhan menyambut Gideon sebagai pejuang yang gagah berani. Nomor 2. Gideon mempertanyakan kehadiran Allah karena keadaan yang dia alami saat itu. Ya. Dia berkata, mengapa semua ini terjadi? Di mana mujizat-mujizat? Nah, saudara-saudara harus mengerti, ini doa saya buat generasimu. Sebagai hamba Tuhan, saya berdiri hari ini bukan karena sesuatu istimewa. Saya bisa yakin dan percaya bahwa Allah sanggup mengadakan mujizat, bahkan dia mau mengadakan mujizat-mujizat, sebab saya sendiri alaminya. Ada sebahagian besar dari gereja Tuhan di seluruh bumi tidak percaya bahwa mujizat-mujizat adalah untuk hari-hari ini. Mereka berkata itu sudah berkesudahan dengan murid-murid. Tetapi dia tidak bisa robah saya punya pengalaman. Sebab umur 4 tahun saya kena malaria tropika yang sama sekali makan habis otak saya. Lever saya sudah dimakan habis oleh penyakit ini. Dan dokter Jerman kasih tahu kepada orang tua, tidak ada harapan buat Dan lagi. Kalau dia tidak mati dalam beberapa minggu ini, pasti dia akan dimasukkan dalam rumah sakit jiwa. Sebab dalam 3 bulan saya jadi gila sama sekali. 3 bulan orang tua bergumul untuk kesembuhan saya. Ibu lagi di gereja hari Minggu malam sebab bapak harus jaga di rumah. Adik saya baru lahir, masih baby kecil. Dan mereka tidak bisa menjamin keamanan sebab saya bisa melukai adik. Dan saudara mengerti ya, ibu saya dalam ibadah hari Minggu malam yang melayani firman Tuhan itu, dia Langowan sudah di gunung. Ini orang dari pedalaman lagi. Menurut ibu ini bapak khotbahnya dari Kejadian sampai Wahyu bolak-balik. Artinya tidak habis-habis. Tetapi di tengah-tengah pelayanannya dia sampaikan kalimat ini. Allah yang menciptakan kita, adakah dia sanggup untuk memperbaiki ciptaannya? Dan jawaban itu adalah iman yang timbul dalam hati ibu. Dan dia tahu Dan akan disembuhkan. Dia pulang malam itu belum ada kenyataan apa-apa. Mereka duduk dan berlutut di meja yang sederhana sekali. Saya bawa cucu saya ke sana berapa tahun lalu. Dan saya berkata, hey Ben, Matthew, ini tempat Allah sembuhkan opa. Mengapa? Saya mau mereka mengerti bahwa saya tidak ada dan mereka tidak ada kecuali Allah masih mengadakan mujizat. Ini masalahnya Gideon. Dia berkata, di mana mujizat-mujizat yang diceritakan oleh nenek moyang kita? Mungkin saudara pernah juga bertanya, where is the power? Apa kita hanya kebiasaan ibadah atau benar-benar Allah mau turun dan hadir dan menyatakan dirinya dengan kuasa? Kenyataan ini, umur 13 tahun, 14 tahun, orang tua saya pergi ke satu negeri di pegunungan di Guaan, Minahasa Selatan. Pada waktu itu Om Tikualu baru puasa 3 hari 3 malam di pegunungan, mau mengadakan kebaktian umum di luar, tetapi tempat yang ada hanya pasar ikan. Pasar ikan itu persis dekat danau dan setiap malam banjir.
dari kampung-kampung, desa-desa datang orang. Dan satu malam saya masih ingat, saya umur 13-14 tahun, saya duduk di mimbar di bagian belakang. Mereka bawa seorang ibu yang lahirkan anak. Sejak dia lahirkan anak, dia mati dari sini, dia tidak bisa jalan. Mereka bawa dia dalam tempat tidur dan letakkan di depan, di samping dari mimbar seperti ini. Jalan ibadah, penyembahan semua. Bapak pun mau cari khotbah nas malam itu, susah sekali. Dia bergumul, berdoa sepanjang hari. Akhirnya Tuhan kasih ayat yang pendek sekali. Dia melayani tidak seberapa lama, lalu Om Tikwalu berdiri malam itu dan secara massal dia berdoa buat semua orang yang sakit. Saya sendiri melihat dengan mata sendiri. Ada ibu yang berbaring berteriak. Dan dia lompat dari tempat tidur itu dan dia mulai lari sekeliling pasar ikan itu. Saudara, itu tidak bisa dihapus dari ingatan saya. Tidak bisa. Sebab itu, waktu saya sudah umur 19 tahun dan lari dari panggilan Tuhan, lari dari mencari kehendaknya buat hidup saya benar-benar ambil jurusan lain. Tetapi ada satu bapak tua lagi melayani di sidang kami di Amerika. Dan dia sudah dia tua sekali. Dia begitu tua, khotbahnya hanya 15 menit. Untuk kaum muda senang sekali. Khotbahnya hanya 15 menit. Tapi yang dia miliki adalah kuasa. Dan malam itu dia undang kami, seperti dia tipu kami anak-anak muda. Coba maju ke depan, saya mau doakan. Wah, begitu saya ingat, saya duduk berdiri di sebelah kanan mimbar itu. Dan waktu dia mulai berdoa, dia tidak angkat suara, dia tidak harus berteriak, dia tidak gemetar, dia tidak apa-apa. Dia hanya berdoa dan kontaknya dengan Allah begitu berkuasa sehingga Roh Kudus turun di tempat itu dan hidup saya dirubah sama sekali. Mengapa? Sebab waktu itu ada seperti video, waktu itu belum ada video, tapi seperti film. Di mana Tuhan tunjukkan semua tempat dalam hidup saya yang Dia telah selamatkan saya. Malaria tropika, ditembak pada waktu permesta. Sudah ada di kantong orang-orang komunis mau membunuh orang tua saya, malah orang itu yang dibunuh. Semua hal-hal ini yang saya alami seperti saya lihat satu penglihatan. Saya menangis dan malam itu saya berkata, Tuhan, saya tidak layak mengatur hidup saya sendiri. I owe you everything. Saya berutang kepadamu. Dan malam itu juga saya serahkan cita-cita saya. Cita-cita apa? Identitas saya sudah rusak sebab banyak hal yang saya pikirkan, yang saya mau sukses dalam hidup ini. Saya sudah masuk kelas yang pertama untuk ground school, menjadi pilot seperti om saya. Tetapi malam itu saya harus mengaku, Tuhan, apapun yang Engkau tugaskan kepada saya rela. Sebab malam itu dia robah identitas Dan Peterson. Saudara bisa mengerti? Gideon alami yang sama. Malah kita melihat di sini dia minta bukti. Tuhan, ini begitu dahsyat yang Engkau nyatakan sehingga dia 2 kali minta buktinya. Seringkali kita mengolok si Gideon, tidak perlu minta bukti, iman saja ya gampang buat kamu, tapi buat Gideon tidak gampang. Amin. Jadi amanat Allah kepada Gideon adalah Hakim-Hakim 6 ayat 14. Coba kita lihat sama-sama. Hakim-Hakim, kemarin kami sudah stop di sini. Ayat 14. Lalu berpalinglah. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya. Ingat, kelihatan seperti bapak mungkin yang tua, pakaian yang sederhana, tongkat mungkin di tangannya. Dia duduk di bawah pohon di sebelah ujung dari halaman Gideon.
Dan akhirnya kepala Gideon naik keluar dari tempat penggirikan anggur atau pengolahan anggur. Dan akhirnya ini malaikat Tuhan berpaling. Mempunyai arti besar sekali. Sebab Allah lagi memandang saudara. He's looking at you. Dia memandang saudara saat ini. Dia mengerti bahwa bukan hanya pelajaran-pelajaran yang membentuk, tetapi harus ada suatu pertemuan mata. Dan mata Yesus bila dia berpaling dan memandang kepada kita, bukan suatu pandangan mengolok, bukan suatu pandangan menghina atau merendahkan. Pemandangan itu adalah pemandangan penuh dengan belas kasihan, dicampur potensi yang dahsyat sekali. Kalau saudara bisa terima dan percaya. Coba lihat lagi ayatnya. Berpalinglah Tuhan kepadanya, memandang Gideon dan berfirman, pergilah Gideon dengan kekuatanmu. Saya heran dengan ini kalimat. Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Saudara-saudara yang kekasih, saya hanya 2 hari di sini, tapi kalau ada satu hal yang saya mau sampaikan ke hati saudara, dia lagi memandang kepada saudara dan panggilannya gampang. Tugas sebentar, jangan khawatir mengenai tugas. Banyak orang stres dengan tugas. Jadi gembala, jadi penginjil, jadi ini, jadi itu. Saya berkata, berhenti dulu berpikir mengenai tugas. Berpikir mengenai pertemuan dengan Dia yang Maha Kuasa. Mulai berpikir, sebab kalau dia memandang, dia akan berkata, Gideon, aku mengutus engkau dengan kekuatanmu sendiri. Oh, wait a minute, tunggu dulu. Time out. Time out. Bukankah Tuhan tahu bahwa Gideon melihat dirinya lemah, dia melihat dirinya tidak berdaya, dia melihat dirinya penakut. Tetapi sekarang malah dia berfirman ke dalam keadaan dari Gideon dan dia memberi satu lukisan dan gambar yang sama sekali bertentangan. Luar biasa. Catat di sini. Yesus lagi memandang Gideon sama seperti Yesus memandang Petrus. Masih ingat? Sama seperti Yesus memandang Petrus. Simon Petrus berada di dekat api. Tidak mau dekat-dekat dengan Yesus yang sedang mengalami persiapan untuk disalibkan. Dan Yesus sudah berkata, engkau akan menyangkal aku, dan tentu Petrus tidak percaya sebab secara manusiawi aku akan membela sampai mati. Jangan khawatir Yesus. Tetapi sesaat dia berpaling dari api itu, di mana dihangatkan dirinya, dia lihat wajah Yesus. Tidak banyak diceritakan mengenai wajahnya. Tetapi yang saya lihat di dalam wajah Yesus di sini, dia bukan condemn, mempersalahkan. Dia tidak melihat Petrus rendah, tidak. Dia lihat dengan belas kasihan, sebab dia mengerti kelemahan-kelemahan Simon. Gampang ditiup seperti angin ke sini dan ke sana, tetapi dia telah bernubuat, engkau adalah Petrus. Batu ini yang akan menjadi sesuatu yang dapat benar-benar menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Allah mengabaikan pertanyaan-pertanyaan Gideon. Seperti Yeremia juga. Allah tidak akan terima segala alasan-alasanmu sebab tidak bisa dipakai Tuhan. Tidak. Itu semua Tuhan tidak akan hiraukan sama sekali.
Tuhan menugaskan Gideon untuk pergi dengan kekuatannya sendiri. Dia tahu Gideon sadar akan kelemahannya. Yoel 3 ayat 10. Biar yang lemah berkata, aku kuat. Amin. 2 Korintus 12 ayat 10 Paulus, karena ketika aku lemah, maka aku kuat. Nomor 4. Gideon memahami identitas pribadi dan kelemahannya sendiri. Itu bisa dilihat jelas dalam ayat 15. Kita lihat saja beberapa poin. Gideon berhati nurani dan berusaha menunjukkan kepada Allah siapa dirinya. Meskipun nama Gideon berarti orang yang menebang atau penghancur, ia melihat dirinya sebagai yang terkecil dan yang paling lemah. Itu identitas manusiawi. Bagaimana Gideon melihat dirinya mengajarkan kita tentang identitas dan takdir kita atau masa depan kita. Meskipun rasa lemah dan tidak berarti, Tuhan tetap memiliki rencana dan tujuan untuk hidup kita. Nah, saya akan sedikit cepat di sini sebab saya mau bawa sedikit note ekstra mengenai tujuanmu. Sebab ini semua ada kaitannya, ada hubungannya. Allah memulai identitas dan takdir kita. Dia yang tentukan ini. Sekarang perhatikan Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah. Karena kita ini buatan Allah. Lingkari kata buatan. Buatan. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup dalamnya. Perhatikan ayat ini tidak berkata atau tidak sebut pangkat, status, tidak sebut jadi misionaris, jadi gembala, jadi rasul, tidak. Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Tetapi semua ini berdasarkan Allah membuat. Engkau adalah buatan Allah. Kata buatan ini penting sekali sebab artinya adalah kata poema. Apa ada saya catat di situ? Ada? Oke. Kata poema adalah sesuatu yang dibuat atau hasil. Kata poema mempunyai tiga arti. Yang pertama adalah karya seni. Yang kedua adalah mahakarya. Dan yang ketiga adalah puisi. Semuanya ini terletak atau terdapat di dalam bahasa Greka poemia, yaitu sesuatu yang dibuat. Karya seni, mahakarya, dan puisi. Saya kasih 3 contoh. Kalau karya seni adalah seperti penjunan yang membuat berkas. Tanah di bawah tangannya tidak membantah. Yeremia menjelaskan dalam pasal 18 bagaimana Allah membentuk kehidupan kita seperti penjunan. Engkau adalah buatan Allah. Engkau adalah suatu berkas yang sedang dibentuk identitasmu. Karya seni ini seperti penjunan. Dan kami tidak melawan ini. Kami berkata, ya Yesus, kehendakmu yang jadi. Tetapi mahakarya itu bisa dilihat dalam Mazmur 139 ayat 14. Di mana Daud sendiri berkata, aku dibuat dengan luar biasa. Jadi mahakarya berarti waktu masih di dalam rahim ibu, Daud mengerti bahwa Allah bentuk dia di rahim. Yang satu karya yang dahsyat sekali. Tetapi yang ketiga cukup menarik, yaitu puisi. Mazmur 139 ayat 16, hari-hariku tertulis dalam kitabmu. Seperti puisi. Saudara tahu bahwa hidupmu sudah tertulis? Apa yang Allah rencanakan bagimu, dia sudah
sudah tulis, dia sudah berikan. Sebenarnya buku itu sudah selesai. Dia tahu. Sayang sekali kalau saya tidak mencapai semua yang Tuhan sudah rencanakan buat saya. Mungkin apa yang dia rencanakan itu dengan kesempurnaannya semua. Mungkin saya gagal melangkah ke dalam hal itu sebab saya tidak percaya. Saya tetap seperti Gideon dengan identitas yang lama. Saudara harus mengerti, bukan oleh kuat dan gagah, tetapi oleh Roh Allah segala sesuatu terjadi dalam hidupmu. Dan rencana Allah tidak perlu dibatal. Tinggal berkata, ya Yesus. Ya Yesus. Dia mengubah kelemahan kita menjadi kekuatannya. 1 Korintus 1 tentu ini terkenal sekali. Catat ini, sebab saya tulis dalam bahasa Inggris. God's assignment is bigger than your ability. God's assignment is bigger than your ability. Tugas yang Allah beri kepadamu selalu melebihi kapasitas dan talentamu. Selalu. Saya boleh jamin satu hal. Tugas yang Allah berikan untuk hidupmu selalu melebihi kapasitasmu, talentamu. Saya bisa janji ini saudara. 100% saya janji. Apa yang saudara mimpikan tidak cukup besar. Tidak cukup besar. Mengapa? Apa yang Allah akan tugaskan bagi saudara, kamu tidak mampu lakukan. Terus terang. Secara manusiawi, saudara tidak mampu lakukan. Mengapa? Sebab kalau saudara mampu lakukan sendiri, tidak perlu iman. Don't have to have faith. Malah, lebih lagi, kalau hari ini saya mengalami masalah hidup, dan saya membutuhkan iman untuk mengatasi masalah itu, besok masalahnya lebih hebat lagi. Mengapa? Sebab kalau saya sudah atasi dengan iman untuk hari ini, besok saya perlu tambahkan iman, sebab selalu Allah melangkah dengan yang lebih besar dan lebih besar. Sehingga dari kemenangan kepada kemenangan, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Amin. Dari iman kepada iman, inilah cara Allah bekerja. Berarti dalam histori Allah selalu memilih yang lemah supaya Dia yang menerima segala kemuliaan. C. Perjumpaan dengan Tuhan adalah awal dari sebuah perjalanan dan hubungan yang memenuhi takdir kita. Yohanes 15 ayat 4-6, hubungan relasi penting. Nomor 5, Tuhan memberi Gideon kunci identitas dan kesuksesannya. Berfirman Tuhan dalam ayat 16, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Wow. Tuhan, ini perkataan dahsyat sekali. Dia yang di lubang, kepalanya tunduk lagi. Yang sudah melihat dulu ribuan orang Midian di lembah. Dan Allah memberi janji ini. Heran. Yang perlu diketahui Gideon hanyalah bahwa Allah menyertai dia. Yesaya 43 dibaca di Masrama sebentar. Yesus adalah aku ada yang berjanji bersama dengan kita sekarang. Salinan Matius 28 dengan ESV translation. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oh, bagaimana bisa? Sebab satu rahasia, Dia adalah perisaimu.
Perisai kalau diterjemahkan dalam bahasa aslinya, the shield, perisai peperangan, itu bukan hanya perisai Romawi yang ada di depan saudara, tetapi Daud berulang-ulang kali berkata, Tuhan engkaulah perisaiku. Apa gambaran dari Daud? Perisai yang mengelilingi kita. Itu perisai. Perisai Allah adalah perisai yang mengelilingi kita. Berarti kalau Allah tugaskan, Allah beri jaminan. Amin. Baik. Nah, di dalam waktu yang singkat, saya ada 20 menit, saya mau tambahkan, jadi siapkan kertas dan siapkan catatan ini. Sebab saya mau saudara mengerti, kita digerakkan oleh tujuan. Kita digerakkan oleh tujuan. Tanpa tujuan yang jelas, kita tidak berani bergerak. Ya. Tanpa visi, mati semua di dalam hati. Oleh sebab itu, saya akan memberikan 2 ayat lebih dulu. Efesus 2 ayat 10. Karena kita buatan ini, Allah saya baru baca tadi, tapi saya mau baca sekali lagi dengan tekanan. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan tanda garis pekerjaan baik. Pekerjaan baik. Yang sudah dia persiapkan sebelumnya. Luar biasa ya. Jadi sebelum saudara lahir pun dia sudah siapkan ini tugas. Allah sebelumnya ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi ini tugas ini Allah sudah rencanakan yang terbaik. Dia tinggal menunggu saya mengejar dan ikuti. Heran ya, kalau saya lihat betapa halus Tuhan bekerja dalam hidup kita. Coba baca Amsal 19. Amsal 19 ayat 21 boleh catat. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Kalau English translation ya, ESV, salinan itu diterjemahkan berbunyi seperti ini. Banyak rencana dalam pikiran seseorang, tetapi tujuan Tuhanlah yang akan bertahan. Bertahan. Kata itu penting sekali. Sebab kalau Tuhan yang memberi tujuan, ada jaminan yang menyertai tujuan itu. Dia bertahan. Dia bertahan. Artinya bertahan, diteguhkan dan menetap. Diteguhkan dan menetap. ESV translation berkata, banyak rencana dalam pikiran seseorang, tetapi tujuan Tuhanlah yang akan bertahan. Tidak jadi soal apa yang dialami. Kalau belum waktunya mati dan ke sorga, masih akan tetap bernafas. Tetap akan melayani Tuhan. Masuk ke tempat yang paling bahaya pun tidak jadi masalah. Karena apa? Selama tugas masih ada dan tugas yang ditentukan Tuhan, tidak ada kuasa maut yang dapat mengalahkan saudara. Amin. Ada 2 pernyataan penting yang saya ingin saudara catat. 2 pernyataan penting. Setiap manusia diciptakan oleh Tuhan untuk hidup dengan makna dan tujuan. Sekali lagi, ini pernyataan pertama. Setiap manusia diciptakan oleh Tuhan untuk hidup dengan makna dan tujuan. Mengapa? Sebab bila tidak kita memenuhi tujuan Tuhan, kita frustrasi. Frustrasi yang paling besar bila tidak menemukan tujuan itu. Tuhan, apa yang saya harus lakukan?
Ingat. Dengar baik-baik siswa-siswi. Ada kalanya orang tua kita mempunyai tujuan buat kita. Kita hormati tujuan itu, rencana, keinginan mereka. Tapi saudara tidak dipanggil untuk bertanggung jawab ke mereka kalau soal panggilan. Allah yang menjadi pengutus. Allah yang memberi tujuan hidupmu. Ada amin. Kalau tidak menemui tujuan itu, hidupmu frustrasi luar biasa. Saya kasih 1-2 contoh sederhana. Yang pertama adalah yaitu di dalam alam binatang dan tumbuhan. Kalau dalam alam binatang ada lebah, bahasa Inggris bees. Lebah itu diciptakan dengan satu tujuan, yaitu menyerbuki tanaman dan menghasilkan madu. Itu saja. Tugas, sebabnya mereka ada. Menyerbuki tanaman dan menghasilkan madu. Lebah itu mengerti tujuan, maksud dia ada. Identitasnya jelas sekali. Bagaimana di dalam dunia tanaman? Saya kasih contoh yang semua mengerti. Yang saya senang sekali, daun pisang. Daun pisang. Om, bisa dapat arti dari daun pisang di mana ini? Coba saudara perhatikan baik-baik. Daun pisang bisa digunakan untuk apa? Rupanya banyak jawaban. Bagaimana bungkusan? Mereka di Amerika tidak mengerti ini. Tapi kalau pergi ke warung, itu seringkali nasi dalam daun pisang. Bukan main. Bungkusan. Bisa jadi piring. Bisa jadi taplak meja. Pergi pesta, ya? Dan tidak perlu taplak yang mahal-mahal, taruh saja daun pisang. Buangnya gampang, bersihkan semua gampang, coba. Di dalam Allah memberikan buat Indonesia pohon pisang dan daunnya. Yang paling hebat buat saya, kalau sebentar sudah mau turun hujan, lupa payung, pakai apa? Hello? Sedangkan daun pisang mempunyai tujuan. Apalagi kita. Jadi pernyataan yang pertama, setiap manusia diciptakan oleh Tuhan untuk hidup dengan makna dan tujuan. Kedua, semua pengalaman hidupmu membentuk dan mempersiapkan untuk masa depan. Semua pengalaman hidupmu membentuk dan mempersiapkan untuk masa depan. Tidak ada pengalaman yang sia-sia. Semuanya itu telah mengendalikan saudara, dan saya tidak tahu mengapa saudara ada di kompleks sekolah dan duduk di bangku ini, itu saya tidak tahu, itu rahasia saudara. Tetapi satu hal saya tahu, ada hal-hal yang Tuhan izinkan berlaku dalam hidupmu sehingga tahu-tahu saudara ada di Beji. Dan saudara duduk di tempat ini sebab semua pengalaman hidupmu yang lalu akan membentuk masa depanmu. Saya tidak ada waktu untuk kesaksian hidup, tetapi Levan dan saya dari 2 jurusan. Saya jadi besar di Indonesia dan melalui proses Levan jadi besar di rumahnya di Amerika. Tetapi sesudah kami menikah, maka kehidupan kami menjadi missionaries, itu Tuhan atur. Sehingga kami 1 tahun di Beji mengajar, kemudian ke Sumatera. Lahirlah Kristi, lahirlah John, tidak sempurna keadaannya. Sehingga transisi kami kembali ke Amerika untuk mengurus anak itu susah sekali. Mau cari tujuan dan maksud Tuhan seperti raba-raba di kamar gelap. Tuhan, apa maksudmu? Tapi lama-lama ada nasihat-penasehat. Firman Allah terbuka sehingga seperti lampu dinyalakan dan kami mengerti, oh iya, itu sebabnya Tuhan bawa kami ke sini. Semau saya dan semau Levan, kalau tinggal di Indonesia sampai mati, no problem.
Tetapi Tuhan mempunyai maksud dan tujuan yang lain. Saudara bisa mengerti? Jadi itu pengalaman kami. Sehingga kalau kami pulang ke Amerika saya anggap rugi. Tapi Tuhan pintar sekali. Tuhan itu penuh hikmat. Dan itu semua menyiapkan kita untuk menjangkau bangsa-bangsa di beberapa tempat di Asia. Dulu kami berada di Purbasari, sekali-sekali mungkin keluar ke lain daerah. Tetapi sejak segala percobaan yang kami alami dan Tuhan didik melalui penggembalaan 20 tahun lamanya, akhirnya terbuka suatu ladang yang begitu luas sehingga Sri Lanka, Laos dan Vietnam, termasuk Filipina dan tentu selalu kembali ke Indonesia, semuanya terbuka lebar untuk membawa firman Tuhan dan mendidik hamba-hamba Tuhan. Saya tidak bisa rencanakan itu. Saya hanya anak kecil jadi besar di Langoan, tidak pakai sepatu lagi. Why are you here? Mengapa saudara ada di tempat ini? Semuanya ada dalam rencana dan perlindungan Tuhan. Ada beberapa kebenaran tentang tujuan hidup kita. Rom 1 ayat 1 bahasa Indonesia sehari-hari. Roma 1:1. Saudara-saudara sekalian di Roma yang dikasihi Allah dan yang sudah dipanggil oleh Allah untuk menjadi umatnya, dipanggil menjadi umatnya, Allah sudah memilih dan mengangkat saya khusus untuk memberitakan kabar baik dari Allah. Catat dua kata. Dipanggil dan di bawahnya catat dipilih. Dipanggil, dipilih, dipanggil, dipilih. Dipanggil untuk apa? Menjadi umatnya. Dipanggil untuk menjadi umatnya. Itu berarti keselamatan. Kita semua telah dipanggil oleh Allah ke dalam satu pergaulan dengan Allah, dosa diampuni, dan kita sekarang adalah warga sorga. Saudara tidak perlu khawatir. Kemana engkau pergi, mungkin pegang paspor Indonesia atau saya paspor Amerika. Tetapi lebih berharga lagi saya pakai paspor sorga. Saya sudah warga negara sorga. Itu maksudnya kita dipanggil. Tapi apa dipilih? Dipilih ini. Dipilih ini adalah untuk memberitakan kabar baik. Memberitakan kabar baik. Itu tujuan hidup. Oh, tapi Om, saya pikir memberitakan kabar baik itu jadi pendeta. Oh, tunggu dulu. Saya mau memperluas pikiran saudara hari ini. Apakah hanya pendeta yang memberitakan Injil? Tidak. Coba catat ini ya. Ini sangat menolong nanti saudara untuk masa depanmu. Ada 7 gunung pengaruh di tengah-tengah masyarakat sedunia. Ada 7 gunung atau kuasa pengaruh di seluruh muka bumi dalam setiap negara dan kebudayaan. Saya mau sebut satu persatu, lalu saya memberikan satu pandangan bagi saudara. Pengaruh pertama adalah agama. Kita namakan di Amerika gunung sebab gunung itu berbicara mengenai tempat kekuasaan. Ingat ya, firman Allah berkata bahwa gunung Tuhan melebihi, mengatasi semua gunung yang lain. Rumah Tuhan itu dibuat di atas gunung Tuhan. Berarti kalau kita bicara mengenai gunung, berbicara mengenai tempat mempunyai kuasa, mempunyai pengaruh. Nah, kalau yang pertama adalah agama, yang kedua adalah pemerintah. Pemerintah. Yang ketiga adalah pendidikan. Yang empat adalah keluarga. Yang kelima adalah media. Media.
Yang keenam adalah bisnis atau usaha. Dan yang ketujuh adalah seni dan hiburan. Arts and entertainment. Seni dan hiburan. Jadi sekali lagi, agama, pemerintah, pendidikan, keluarga, media, bisnis, usaha, dan seni dan hiburan. Ada 7 tempat di mana umat Kristen, orang percaya, bisa dipanggil ke dalamnya untuk kabarkan Injil. Tadinya kita berpikir hanya satu yang berlaku, yaitu di dalam bidang agama atau di dalam fungsi gereja lokal. Tetapi tidak, saudara. Kalau hanya kita yang bisa mempengaruhi dunia, berarti 90% dari sidang jemaat tidak tahu panggilannya. Mereka tidak tahu bahwa mereka juga diutus oleh Tuhan. Itu sebabnya tanggung jawab gembala adalah untuk melengkapi sidang jemaat untuk pekerjaan yang Allah tugaskan kepada mereka. Saya kasih saja beberapa contoh. Saya tidak pernah katakan kepada anak saya, kamu harus jadi pendeta. Tidak. Itu bukan panggilan saya. Itu bukan tugas saya yang saya harus menentukan kepada mereka. Itu bukan hak saya, itu hak Tuhan. Apa yang saya dan istri saya lakukan, kami berdoa kepada Bapa di tempat tersembunyi dan kami berkata, Tuhan, pakailah anak kami menjadi anak yang benar-benar mengenal Engkau, dan di dalam lingkungan kehidupan masyarakat, apa yang mereka lakukan, biarlah itu berguna untuk mempengaruhi kerajaan Allah dilebarkan. Kristi yang tua adalah wakil kepala sekolah untuk kanak-kanak, tetapi pengaruhnya di antara keluarga-keluarga yang tidak kenal Tuhan itu besar sekali. Dia siap dan melayani di sidang tempat. Dia tidak dipanggil jadi pendeta, suaminya tidak dipanggil jadi quote pendeta, ya seperti yang kita mengerti. Tetapi apakah pekerjaan dia lebih kurang daripada seorang hamba Tuhan? Dia adalah hamba Tuhan. Sebab dia sekarang mempengaruhi di bidang pendidikan. Pendidikan kalau dibiarkan saja untuk agama-agama lain dan orang lain yang menguasai pendidikan, jangan kita menyesal kalau mereka tidak ajar mengenai kebenaran firman Allah. Seringkali dari gereja kita mengomel, di sekolah ajar ini, ajar itu. Ya sekarang saya bertanya, siapa yang masuk ke dalam tempat pendidikan itu? Untuk merubah keadaan, untuk merubah suasana, ya kan? Saudara bisa mengerti masuk akal? Di media, di arts and entertainment, ya kalau bicara mengenai seni dan hiburan, kenapa semua yang bekerja di bidang ini, di dalam pengaruh ini, semua orang yang tidak percaya? Oh, saya yakin ada banyak penyanyi, ada banyak orang yang akan Tuhan panggil, dan panggilannya itu adalah memberitakan Injil di tengah-tengah pengaruh mereka. Ide saya tinggalkan. Keluarga, media, usaha. Kalau gereja mau maju, kita perlu banyak businessmen, pengusaha-pengusaha yang diberkati oleh Tuhan dan sukses di dalam pekerjaan mereka, supaya uang itu bertambah-tambah untuk apa? Membangun sidang di sana, membangun gereja di sana. Saudara bisa mengerti? Masing-masing mempunyai panggilan. Anak saya yang bungsu Tim, dia sekarang mengawasi 5 kampus gereja mereka dengan IT department. Dia ahli IT, semua komputer. Itu saudara Tuhan karuniakan. Dia tidak pernah sekolah formal untuk itu. Tetapi Tuhan download kepada Tim. Dia bisa mengatasi setiap problem. Multimedia, semua dalam gereja itu komplit. Sampai ke siaran-siaran masuk ke penjara. Anak saya dipakai sebagai hamba Tuhan di multimedia untuk menjangkau jiwa-jiwa yang nanti pahalanya di sorga besar sekali. Tetapi dia tidak masuk di dalam gambar hamba Tuhan yang biasanya kita pakai. Bisa saudara mengerti? Saya harap ini akan menolong saudara cari dari Tuhan, apakah kehendakmu Tuhan. Saya kasih contoh saja, sebab kita dipanggil untuk hidup dengan tujuan dan arti. Ingat saja Daud.
Dan saya akan kunci dengan ini. Ingat saja Daud. Saudara masih ingat saat di mana Daud dipanggil oleh saudaranya, ada bersama dengan domba-domba. Daud, Bapak panggil cepat mandi, masuk. Sampai di rumah, saudara-saudaranya sudah diperiksa oleh Samuel. Dan Allah tolak, dan akhirnya Daud masuk. Dan Samuel mulai bernubuat di atas Daud. Identitas Daud mulai di mana? Gembala domba. Sederhana sekali. Tetapi pengaruhnya di antara pekerjaan mengembala, dia bisa mengalahkan beruang dan singa. Oh, lumayan. Tetapi kalau di sini, ini yang dinubuatkan Samuel di atas Daud. Engkau akan menjadi Raja Israel. Seperti, itu sudah terdengar seperti pemimpin besar. Engkau akan jadi bos, engkau akan berlimpah-limpah. Sebab kalau jadi raja, jadi kaya. Semua itu sudah terkandung di dalam satu nubuatan. Dan dituangkan minyak di atasnya. Tetapi, ingat ini. Yang Samuel tidak sampaikan kepada Daud adalah musim-musim hidupnya. Dia hanya kasih tujuan. Tapi dia tidak tahu. Daud sama sekali tidak tahu bahwa dari gembala dia akan menjadi pemusik. Dari pemusik dia akan jadi pahlawan militer. Dari pahlawan militer baru dia akan duduk sebagai raja. Ada musim-musim hidup yang berubah. Dan ada tantangan masing-masing masa itu. Tetapi tujuannya tetap sama. Sebab Tuhan yang panggil. Apa tugas saudara? Selama duduk di bangku mungkin belum tahu jelas. Tidak apa-apa. Bawa itu kepada Tuhan dan serahkan semua cita-cita. Dan satu saat saya yakin akan ada waktu di mana saudara berada di hadirat Tuhan sambil menyembah. Dan mungkin yang saya alami, saudara akan melihat semua kebaikan Tuhan yang Dia nyatakan dalam hidupmu. Dan nanti engkau berkata, Tuhan saya berutang kepadamu. Mau pakai bagaimana, saya silakan, saya berikan dan saya menyerah. Amin. Saudara setuju? Ya, separuh setuju. Semua setuju? Oke. Ayo kita berdiri. Tuhan Yesus, kami berada di hadirat-Mu. Tidak ada musik mengiringi. Tidak ada sesuatu yang memompah, membuat bangkit semangat kami. Tetapi kami berdiri saja di hadirat-Mu. Tuhan, kami mengaku seperti Gideon seringkali kami berada di lubang. Takut, tidak tahu mau berbuat apa. Identitas kami telah dibentuk oleh orang-orang sekitar kami. Tapi Tuhan, kami sendiri belum tahu. Apakah identitas kami? Apakah tugas kami? Yang hanya kami tahu, kami adalah anak-Mu. Dan kami tahu bahwa Engkau sangat mencintai kami. Kasih-Mu mengalir Tuhan. Dan di dalam 2 hari ini Yesus, saya percaya ada benih-benih yang tertanam dalam hati kawan-kawan adik-adik kami di tempat ini. Tuhan Yesus, biarlah Engkau hidupkan itu benih. Biarlah kalau mereka merenungkan, mereka akan melihat betapa dahsyat dan betapa besar Allahnya. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Engkau panggil kami masing-masing. Dan kami akan pergi dengan kekuatan sendiri, tetapi kami akan dilindungi dengan sayap-Mu, kuasa Allah yang dahsyat. Dan kami menantikan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Sebentar malam saya akan bicara sedikit mengenai Nehemia yang diurapi. Sebab nama Nehemia adalah penghibur. Dan kita akhiri dengan ini, mengandalkan kuasa Roh. Saudara-saudara kekasih, gereja Pantekosta harus kembali kepada kuasa Pantekosta mula-mula. Harus kembali. Dan Yesus, kami yakin semuanya itu akan Engkau kerjakan dengan baik. Amin. Tuhan memberkati.